Bisa saya mulai ya? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu. Disiapkan, Mbak Siva. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bapak absen dulu. Adinda Wulandari, Adinda Yasmin, Alia, Anindya, Asifanur, Asifatulumah, Bimo, udah masuk. Kemana ini? Izin? Dendi? Dimas? Laras? M. Adi? M. Evan? Oke? Mau yel-yel? Berdiri dulu. Yuk semuanya berdiri. Biar tambah semangat. Esado. 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 SMP Negeri 1 Solon. Oke, duduk kembali. Sebelum materi saya sampaikan, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalau tidak salah mengenai jenis dari magnet, kemudian bentuk-bentuk magnet, dan lainnya sebagainya yang berkaitan dengan magnet. Masih ingat jenis magnet ada berapa? Siapa yang bisa sebut? Adinda Wulandari. Ya, apa saja? Menggosok, induksi, sama Jenis magnet, bentuk magnet maksudnya ya. Itu adalah cara membuat magnet. Kalau bentuk magnet ada magnet batang, magnet jarum, ya. Magnet apalagi? Bentuk U, ya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian nantinya bisa menganalisis dan menyimpulkan 3 cara pembuatan magnet. Tapi sebelumnya Bapak adakan free test dulu. Dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Nih saya kasih waktu sekitar 5 menit saja kurang lebih ya. Nanti setelah kalian dapatkan materinya, insya Allah bisa mengerjakan, apalagi nanti kalian praktek. Ya, selesai. Waktunya habis. Dikumpulkan sedapatnya. Tidak apa-apa. Pak, nilainya nanti jelek pada Bapak.
Free test sudah. Saya lanjutkan. Coba perhatikan. Apa yang Bapak pegang ini? ID card. Ya. Ini saya tempel, saya masukkan ke saku. Nah, rapi ya. Nih. Ndak lepas. Kenapa? Karena ada apa? Karena ada magnetnya. Ingat loh ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis dan menyimpulkan ya. Kok bisa nempel, Pak? Bisa. Karena ada magnet. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Ini yang nanti tujuan dari pembelajaran ini. Yaitu apa? Kita akan membuat magnet. Ada 3 ya. Lebih jelasnya saya tayangkan video pembelajaran biasa sama Bang Kamil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita belajar IPA kelas 9 semester 2. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas bab pertama mengenai kemagnetan. Apa itu magnet? Secara sederhana, kita bisa artikan magnet adalah logam yang dapat menarik logam lainnya. Atau ada juga yang mengartikan kalau magnet itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Kalau kita punya logam, contohnya besi, kemudian kita dekatkan pada magnet, maka besi-besi tadi akan tertarik dan menempel pada magnet, terutama pada bagian ujung selatan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bumi itu memiliki 2 buah kutub. Oke, kalau di gambar ini, di bagian atas ini kita sebut nanti sebagai kutub utara bumi. Sementara di bagian bawah, kita sebut nanti sebagai kutub selatan bumi. Setiap magnet pasti akan selalu menunjukkan arah utara sama selatan. Ujung yang satunya menuju ke utara, ujung yang lainnya menuju ke selatan. Nah, sekarang kita bahas apa penyebab munculnya gaya magnet. Kenapa magnet bisa menarik logam-logam lainnya? Gaya magnet timbul gara-gara adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron. Terus sekarang kita bahas bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada namanya magnet batang, yang bentuknya seperti ini. Oke, biasanya berbentuk balok. Kemudian ada magnet jarum, ujung-ujungnya runcing. Terus yang magnet jarum ini biasanya digunakan sebagai kompas, sebagai magnet pada kompas. Ada magnet silinder atau magnet tabung. Terus kemudian ada magnet cincin gara-gara di tengah-tengahnya bolong. Terus nanti ada magnet U karena berbentuk seperti U, atau sering juga disebut sebagai magnet ladap atau magnet tapal kuda karena sepatu kuda bentuknya seperti U seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis bahan berdasarkan daya tarik magnetnya. Ada bahan yang bisa ditarik magnet, ada bahan yang tak bisa ditarik magnet. Secara umum kita akan bagi 3. Yang pertama ada namanya bahan ferromagnetik. Kemudian ada bahan yang disebut sebagai paramagnetik. Kemudian yang ketiga ada yang namanya diamagnetik. Bahan yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet. Apa contohnya? Misalkan tembaga, lalu kemudian ada emas, lalu kemudian ada perak. Oke? Sama bahan-bahan non-logam lainnya, misalkan kayu, plastik, dan lain-lain. Oke? Ini 3 jenis bahannya. Pahami masing-masing namanya. Ferromagnetik ditarik kuat, paramagnetik ditarik lemah, diamagnetik yang tak dapat ditarik oleh magnet. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sudah mengenai ya cara membuat magnet. Tadi udah dijelaskan bentuk magnet. Tadi di Bang Jamil juga sudah menjelaskan ya. Ini 2 magnet batang. Saya coba menurut tadi kutub utara dengan utara itu tolak menolak ya? Iya. Ini merah utara merah. Ini merahnya hilang ya, tapi hitamnya masih. Coba saya dekatkan. Itu enggak mau. Nah, enggak mau nempel. Utara dengan utara enggak mau. Coba utara dengan selatan. Ternyata mau nempel. Terjadi tarik menarik.
Intinya pada pembelajaran hari ini kita bisa membuat magnet dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggosok, cara yang kedua dengan menginduksi, cara yang ketiga dengan mengaliri arus listrik atau elektromagnetik. Kita bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1. Ini Bimo. 2. Adinda Yasmin. Anggi. Noni. Ingat-ingat itu kelompoknya ya. Nanti kalian prakteknya belum bisa menentukan karena nanti kalian ambil undian dulu, kemudian saya bagi LKPD-nya. Buka langsung. Dapat? Menggosok. Nih ya, menggosok. Elektromagnetik. Induksi. Dapat induksi ya. Menggosok. Menggosok. Ya, ini diambil LKPD-nya. Nanti saya jelaskan. Kemudian elektromagnetik lagi siapa? Terus induksi. Ya, mengelompok. Mengelompok sudah. Alat bahannya. Kelompok 1 ngambil. Apa tadi Mbak? Menggosok. Alat bahannya tahu ya? Nah, itu. Sip. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya. Ada paku, ada baterai, ada kawat. Nah, sama nih. Isi staples. Ya. Kelompok 3. Kamu dapat apa tadi? Induksi. Induksi ngambil ini ya. Nah, nih. Coba perhatikan, lihat semuanya LKPD-nya. LKPD-nya dilihat semuanya. Yang pertama dengan cara menggosok. Yang menggosok, perhatikan. Itu berarti ada magnet, ada paku ya. Paku dicek bahannya. Magnet, paku, isi staples. Ya, langkah-langkahnya di situ ada ya. Yang langkah menggosok, gosok dulu dengan beberapa kali. Gosok paku besar satu arah pada magnet sebanyak pertama 5 kali dulu sesuai dengan tabel. Dekatkan paku, catat pada tabel hasilnya yang menempel berapa. Kemudian gosok kembali 15. Sama ya, dekatkan yang menempel berapa. Diulangi lagi yang 30 kali. Kemudian yang induksi yang kedua. Magnet, paku, isi staples, sama klip namanya ya. Klip. Klip itu ini untuk menggantung paku dan menggantung magnetnya. Lihat tabel. 6, 4, 2, 1. Jarak paku dengan magnet itu sesuai dengan tabel. 6, 4, 2, 1 cm. Mengalirkan arus listrik. Siapa? Arus listrik elektromagnetik 1. Satunya? Ini, ya. Jepit, putar, biar kuat, sudah. Nah, ininya biar kuat tuh, Mas. Berapa mau berapa dulu? 1. Boleh. Set. Nah, set. Set. 1 berarti dari 0, Mbak. 0, 1. Ininya ke sini lagi, nempel lagi. Nah, terus sini. Nah, berapa itu? Nempel berapa? Nah, itu berapa itu? Ya. Hitung. Masukkan ke tabel. Ini kurang kenceng.
Kalau 5 sulit, tadi nanti ya, coba lagi ya. Ini 10 ya. Ambil 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang kenceng seharusnya kamu. Ayo, kamu yang muter sampai 10. Harus nempel, melekat. Udah 10? Baterainya mana? Nah, ini. Yuk. Biar ada jarak. Nah, yang ini, yang atas, ekuivalen. Lalu tempelkan. Nanti hasilnya bagaimana? Harus kuat. Kalau udah narik, berarti belum nempel kuat. Ya, tempelkan, Mbak. Nah, itu ada berapa itu? Ada berapa? Kesetrum, udah ada, kesetrum. Kalau sudah, lanjut ke presentasi. Maju. Siapa dulu yang mau maju mempresentasikan? Waktunya presentasi per satu kelompok dibatasi waktunya 2-5 menit saja. Saya Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 dengan cara menggosok. Ya. Yuk depan semuanya, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perhatikan semuanya. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil membuat percobaan membuat magnet dengan digosokkan. Hasil percobaan, jumlah gosokan 5 kali gosokan, jumlah isi staples yang menempel 6 isi staples, 15 gosokan sama dengan 15 isi staples, 30 kali gosokan sama dengan 20 kali isi staples. 20 isi staples. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat, sehingga semakin banyak isi staples yang dapat menempel ke paku atau terangkat. Iya, bagus. Berarti semakin banyak jumlah gosokan, maka semakin banyak juga isi staples yang terangkat. Beri aplaus buat kelompok 1. Yuk. Yuk, masih ada 2 kelompok lagi. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Hasil percobaan. Jumlah lilitan 5 lilitan. Jumlah isi staples yang menempel adalah 2. 10 lilitan 4 staples yang menempel. 20 lilitan 7 isi staples yang menempel. Kesimpulan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, kami dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak isi staples yang akan menempel. Ya, semakin banyak lilitan, maka berarti ikatan kekuatan magnetnya semakin Kuat. besar, sehingga semakin banyak isi staples yang terangkat. Ya, yuk beri aplaus buat kelompok 2.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil cara membuat magnet induksi. Tujuan kegiatan membuat magnet dengan cara induksi, alat dan bahan: 1. Magnet, 2. Penggaris, 3. Paku besar, 4. Isi staples. Langkah-langkah: 1. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan isi staples ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah isi staples yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Hasil pengamatan: jarak paku besar dengan magnet 6 cm, jumlah isi staples yang menempel 1. Jarak paku besar dengan magnet 4 cm, jumlah isi staples yang menempel 2. Jarak paku besar dengan magnet 2 cm, jumlah isi staples yang menempel 6. 1 cm, jumlah isi staples yang menempel 19. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan: isi staples dapat ditarik oleh paku karena paku memiliki sifat kemagnetan, karena paku berada di medan magnet yang dialiri oleh magnet utamanya. Beri terus kelompok 5. Baik. Kalau sudah, saya simpulkan untuk praktek cara membuat magnet dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah cara menggosok. Kesimpulannya yang pertama itu adalah semakin banyaknya jumlah gosokan, maka semakin banyak isi staples yang terangkat. Ini dengan melihat tabel ya. Yang pertama 5, terus 15, 30. Nah, 30 yang paling banyak. Kemudian dengan cara induksi, nah, semakin dekat jarak antara paku dengan magnet, maka semakin besar gaya magnetnya, ya. Sehingga apa? Jumlah isi staples yang terangkat semakin banyak. Dengan melihat tabel tentunya dari hasil percobaan, hasil praktek. Kemudian yang terakhir adalah dengan elektromagnetik. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar kekuatan magnet yang ada pada paku, sehingga jumlah isi staples semakin banyak yang terangkat. Sampai situ kesimpulannya, apa kalian senang pembelajaran model seperti ini, praktek? Apa kalian puas dengan model-model pembelajaran yang saya ajarkan? Puas. Terima kasih. Berikutnya, tugas rumah individu ya, bukan kelompok, individu. Kalian cari pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugasnya. Terus tes, yuk. Langsung kerjakan. Waktunya 2 sampai 5 menit. Selesai. Dikasih itu ada hari ya. Hari, nama. Tulis. Gerakannya. Sat. Rampung. Ragat. Balik. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Disiapkan. Yuk berdoa. Siap, gerak, berdoa.
Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pulang.